Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Ersman Arif dari Forum News Network. Sebuah video berisi potongan pidato bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan saat ini tengah beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Anies Baswedan bicara tentang porsi pajak yang semakin besar dalam APBN dan tentang perlunya uang dari rakyat itu dikelola dengan baik, dikelola oleh petugas pajak yang baik. Pidato itu sangat kontekstual dengan situasi saat ini ketika publik mulai mempertanyakan bagaimana negara ini mengelola pajak. Ini karena dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup para pegawai, pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang hedonis, menumpuk kekayaan dan tidak malu-malu memamerkan kekayaannya itu kepada publik di media sosial. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah, orang-orang yang baik-baik ini ketika mereka memilih masuk politik, biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, mengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg. Sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik, justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan. Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik. Tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Kenapa? Kalau ada orang baik memilih mau ikut tanggung jawab, mau ikut ngurusin ini semua, dia akan kalah. Pasti. Jika orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Pasti. Anda masih penasaran kapan pidato ini ya disampaikan oleh Anies Baswedan, kok wajahnya masih kelihatan muda gitu ya. Kalau ditelusuri, pidato tersebut itu bertarikh 2013 ya. Saat itu kelihatannya Anies Baswedan sedang mengikuti konvensi Partai Demokrat. Kan Pak SBY itu menjabat sebagai presiden di tahun 2004 sampai 2014 ya, selama 2 periode, dan sedang mencoba mencari penggantinya siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Sejumlah kandidat mengikuti konvensi dan salah satunya adalah Anies Baswedan. Saat itu dia masih menjadi seorang akademisi yang menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Pantesan ya masih kelihatan muda, tapi orang kemudian berpikir, wah ini gila juga Anies ya, 10 tahun lalu dia sudah visioner bicara tentang bagaimana reformasi birokrasi, bagaimana keuangan negara harus dikelola dengan cara yang baik, cara yang prudent, dan itu salah satu syaratnya adalah harus dikelola orang-orang baik. Karena itu
kemudian tadi kan Anies menyinggung soal pentingnya orang-orang baik masuk ke dunia politik. Ini karena kaitannya tadi dia ya, dia sebagai seorang akademisi dari kampus dan kemudian mencoba peruntungannya di dunia politik. Skandal gaya hidup para pegawai pajak ini sekarang ini kan sedang sangat heboh ya, dipicu oleh penganiayaan seorang remaja berusia 17 tahun bernama David Ohorela nih. Ini putra dari seorang petinggi Banser gitu disebutnya ya. Ini yang pelakunya adalah Mario Dandi Satrio, putra seorang pegawai pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Mario ini usianya 20 tahun, jadi lebih tua lah dari David, dan dia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Ini kampus bisnis nih ya. Dan karena kasus ini dia kemudian dipecat, karena, dan yang bikin heboh itu sebenarnya bukan hanya karena status mahasiswa itu, tapi ketika dia melakukan penganiayaan itu, dia mengendarai sebuah mobil mewah Jeep Rubicon yang harganya ini kalau baru di atas 1 miliar. Bahkan seri terbaru ini karena ditawarkan sampai 1,8 miliar. Di media sosial dia juga sering diketahui memamerkan gaya hidup mewah dengan mengendarai motor gede. Bukan hanya satu nih. Ada Harley Davidson, ada Triumph. Jadi betul-betul ini gayanya wah. Dan tapi kok dia ternyata anaknya seorang pegawai pajak. Saya kira ini yang membuat netizen penasaran dan kemudian mereka kepo dan mencari-cari siapa sebenarnya Mario itu. Ternyata kemudian diketahui bahwa bukan hanya Mario yang punya gaya hidup wah dan mewah ini ya. Ibunya yang bernama Ernie Mike Torondek itu ternyata juga nggak kalah, bahkan lebih mewah gaya hidupnya dibandingkan Mario ini. Ernie Mike ini sering memamerkan rumah-rumah mewahnya, koleksi mobil mewah yang di dalam rumah itu, dan bahkan di salah satu rumahnya yang terdapat di Jogja itu dilengkapi dengan gym pribadi gitu ya. Karena rumahnya ini tersebar di Jakarta, ada beberapa rumah, di Jogja, dan juga di kota asal dari Ernie Mike Torondek di kota Manado, dia juga memiliki sebuah rumah yang cukup mewah. Dan tidak hanya itu, selain rumah mewah, mobil mewah, ini juga Ernie Mike Torondek ini diketahui sering kali pamer tas-tas mewah dari berbagai merek ternama yang harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Ini kan sangat tidak sesuai dengan profil suaminya yang hanya pejabat eselon 3 dengan jabatan kepala bagian di kantor pajak, kantor dinas pajak Jakarta Selatan. Kalau dari berbagai data yang menyebar di media itu disebutkan untuk eselon 3 ini dengan tunjangan kinerjanya itu ya gajinya itu berkisar antara 49 sampai 51 juta. Jadi nggak mungkin lah dia bisa membiayai gaya hidup mewah dari anak dan istrinya seperti itu. Nah, yang menarik dari penelusuran laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh Rafael ke KPK itu diketahui Rafael Alun ini merupakan pejabat pajak terkaya karena dia melaporkan itu dia memiliki harta sebesar 56,1 miliar. Ini jauh lebih kaya dari Dirjen Pajak Surya Utomo yang melaporkan hartanya itu hanya sebesar 14 miliar sekian gitu ya. Hartanya Rafael juga disebutkan itu hanya kalah tipis dibandingkan dengan Ibu Sri Mulyani yang Menteri Keuangan dia. Selisihnya hanya 1,9 miliar. Tapi kalau kemudian tadi lihat dengan terungkapnya harta kekayaan atau rumah-rumah mewah, bahkan juga restoran, bisnis perumahan ya di Manado yang dimiliki oleh keluarganya Rafael, ini angka kekayaannya itu jauh lebih besar. Tidak sekedar 56,1 miliar, ini ratusan miliar hartanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berang, Dirjen Pajak Surya Utomo juga marah dan dia menyatakan bahwa gaya hidup Rafael dan keluarganya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Dan Menteri Sri Mulyani saking berangnya langsung memerintahkan pencopotan jabatan Rafael, dan setelah dicopot jabatannya, Rafael kemudian malah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Ya, dia berhenti sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Belakangan ternyata Dirjen Pajak Surya Utomo itu juga sami mawon dengan gaya hidup Rafael. Dalam gaya hidupnya ya, ini kita bukan soal hartanya, nanti itu soal lain, soal hartanya ya. Tapi yang jelas bahwa Surya Utomo itu ternyata dia bergabung dengan klub moge, namanya itu Belasting Rider. Dari namanya aja Belasting Rider, atau kalau kita
terjemahkan secara bebas jadi penunggang pajak. Mereka ini menunggangi pajak yang isinya itu adalah pegawai pajak yang masih aktif maupun pegawai pajak yang sudah tidak aktif lagi. Klub Moge ini juga sering memamerkan kegiatan dan aksi mereka di akun Instagramnya. Nah, keruan saja ini soal ini kan mengundang kehebohan dan Menko Sri Mulyani, saya kira langsung sakit kepala ini. Dia langsung menginstruksikan agar klub Moge itu dibubarkan dan dia meminta pada Pak Surya Utomo Dirjen Pajak untuk menjelaskan kepada publik dari mana perolehan harta kekayaannya itu. Walaupun ada embel-embelnya dari Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa ini walaupun diperoleh dengan harta yang dibeli dengan harta yang halal gitu, tapi tetap saja apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini kalau dalam penilaian Sri Mulyani tidak memenuhi kepatutan dan kepantasan publik ya. Fakta-fakta yang terungkap tadi membuat publik marah dan menggalang gerakan ogah bayar pajak. Menteri Keuangan kalang kabut dan mengimbau agar rakyat tetap bayar pajak. Dia mencoba meyakinkan publik bahwa masih lebih banyak pegawai pajak yang jujur dan bergaya hidup sederhana. Jadi menurut dia ini gara-gara tinta setitik ini rusak susu belanga gitu ya. Tidak seperti Rafael dan keluarga ataupun Dirjen Pajak dan pegawai lain yang tergabung dalam Belasting Rider alias penunggang pajak tadi. Ini masih kata Sri Mulyani, ini mereka masih banyak sekali yang jujur gitu ya, yang sederhana gaya hidupnya. Tapi masalahnya bagi Ibu Sri Mulyani ini nggak sampai berhenti di situ. Mereka menuntut juga, loh ini kan tanggung jawab Ibu Sri Mulyani ya. Kenapa sampai ada karyawannya dan pejabat tingginya seperti itu yang pamer gaya hidup mewah tadi. Dan mereka juga kemudian sejumlah pengamat menuntut Ibu Sri Mulyani untuk mundur karena tidak berhasil melakukan reformasi Departemen Keuangan. Padahal remunerasi mereka itu berupa tunjangan kinerja itu sangat tinggi. Ini jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kementerian dan departemen lain di lingkungan pemerintahan. Apalagi ini belakangan terungkap, ini juga ternyata Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang notabene juga berada di bawah Kementerian Keuangan itu juga sering pamer gaya hidup mewah. Yang ini malahan bukan hanya motor gede dan mobil mewah, tapi juga pamer pesawat. Nggak tahu ini pesawat pribadi atau dia sekedar foto-foto saja, tapi yang jelas dia sering memamerkan foto-foto berupa pesawat Cessna. Hari ini KPK itu mulai memanggil Rafael Alun Trisambodo untuk menjelaskan harta kekayaannya yang 56 miliar dan tentu saja yang rumah-rumah mewahnya dan lain-lainnya itu harus ditanya. Dan ini salah-salah ini Rafael Alun Trisambodo ini akan mengikuti anaknya si Mario yang sudah ditahan oleh kepolisian dan sangat mungkin dia kalau kemudian terbukti bahwa harta-harta yang diperolehnya itu dengan jalan tidak sah, dengan bermain dengan para wajib pajak, maka dia juga bisa ditahan oleh KPK. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini memang waktunya saya kira untuk bersih-bersih di lingkungan Departemen Keuangan. Jadi tidak hanya pajak, tadi termasuk di lingkungan bea cukai. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.